Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Pamungkas dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai chapter 2 yaitu tentang tinjauan bisnis, konsep, strategi, dan implementasi strategi SD dan IT. Di sini ada Mbak Hana dan saya sendiri Arif Bayu yang NRP 0511 840008. Untuk overview-nya itu sendiri di sini kita ada 6 overview. Yang pertama introduction, yang kedua the evolving nature of strategy and strategic planning in organization, yang ketiga dan the strategy framework, yang keempat ada strategi implementation, yang kelima ada strategi tools and techniques, yang keenam ada research basic view of strategy. Untuk introduction itu sendiri, di sini pendekatan formal untuk perencanaan bisnis dimulai pada 1950-an dan juga itu berbagai pendekatan dan tools dan teknik perencanaan telah dikembangkan. Hal ini terus berkembang semakin kompleks dan cepat berubah. Dalam bab ini beberapa dari strategi bisnis dan konsep perencanaan yang mapan dan teknis akan dijelaskan secara singkat. Selanjutnya ada the evolving nature of strategy and strategic planning in organization, yang dimana evaluasi strategi dan perencanaan strategi dalam organisasi look at all juga mengembangkan model untuk menggambarkan kematangan yang meningkat meskipun telah terjadi banyak perubahan dalam dunia bisnis, khususnya sejak tahun 1980, bersama dengan kebutuhan akan pendekatan baru untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi. Model dasar digambarkan pada gambar 2.1. Nah, untuk gambarnya di sini begini. Lalu penjelasan pada gambar ini yaitu fase 1 yaitu berfokus kepada arus kas dan perencanaan keuangan tahunan dan melibatkan teknik yang relatif sederhana untuk mengembangkan anggaran jangka menengah. Hal ini biasanya dilakukan secara internal. Fase yang kedua yaitu dia berfokus kepada mencoba meramalkan apa yang mungkin terjadi, katakanlah dalam 3-5 tahun. Untuk fase yang ketiga yaitu organisasi melihat lingkungan eksternal untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang persaingan dalam industrinya dan pertimbangan potensi ancaman. Untuk fase yang keempat, di mana fase ini menentukan organisasi berinovasi dan menjadi mampu menciptakan lingkungan bisnisnya sendiri, setidaknya untuk beberapa cakupan. Untuk selanjutnya yaitu the strategic framework, yang dimana ini ada 2 framework yaitu tentang the external environment, yang dimana faktor-faktor ini melingkupi lingkungan ini biasanya dipertimbangkan bersama-sama dalam tahap awal pemikiran strategis, menggunakan tes atau potensial ekonomis, pendekatan analisis sosial dan teknologi. Yang kedua pressure group and stakeholders, yang dimana pressure group and stakeholder adalah pihak eksternal sebuah organisasi yang memberikan dampak bagi perusahaan. Lalu yang kedua, dalam lingkungan yang kompetitif, perusahaan yang memahami kebutuhan dari pihak eksternal dan bereaksi terhadap permintaan mereka adalah perusahaan yang paling efektif akan berhasil dalam jangka panjang. Yang ketiga terdiri dari stakeholders, kompetitor, customer atau supplier, government, unions, the public, financial institution, the media. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada gambar external environment, yang dimana ekonomi efek kekuatan dari mata uang yang berbeda, tingkat inflasi, tingkat pasar uang, dan pajak memberikan tantangan pada bisnis global. Untuk yang sosial, di sini lingkungan sosial dapat memberikan dampak pada strategi dan pilihan strategi, misal dalam lingkungan sosial dan kesadaran yang berkembang tentang masalah dan peluang yang dihadapi organisasi. Untuk politikal, adanya perundang-undang perdagangan antara negara seperti sinkronisasi pajak pembelian, penghapusan tarif, dan
pergerakan, contohnya bebas tenaga kerja, bahwa perusahaan merupakan harus memperhatikan perkembangan hal tersebut dalam menyusun strategi. Lalu untuk legal, status dan validitas perdagangan melalui e-commerce adalah bidang di mana hukum dari berbagai negara harus menghadapi situasi baru dan juga harus lebih konsisten. Untuk teknologikal, yaitu teknologi berkembang lebih cepat, yang mana memungkinkan dapat menciptakan produk dan layanan yang inovatif dan memfasilitasi cara-cara baru dalam berbisnis. Terus selanjutnya yaitu the strategy framework, yang dimana business strategy formulation and planning process. Untuk organisasi harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memutuskan strategi yang akan dilakukan, kemudian harus menetapkan bagaimana mencapai strategi ini dengan perencanaan tindakan yang diperlukan dan dengan pengembangan dan penggunaan sumber daya yang efektif. Lalu setelah mempertimbangkan sinyal yang berasal dari lingkungan eksternal berupa ancaman dan peluang yang ditimbulkan oleh pressure group stakeholder, organisasi harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memutuskan strategi bisnis yang akan dilakukan. Masalah utama dari setiap proses strategi adalah untuk menentukan ruang lingkup. Oleh karena itu diperlukan strategi business units atau SBUS. SBU terdiri dari objektif, station analysis, dan feature strategis. Lalu selanjutnya ada strategi implementation, di mana strategi yang dilaksanakan sangat penting baik untuk memantau kinerja maupun untuk mengendalikan kegiatan, serta memastikan tindakan diambil adalah menghasilkan hasil tertentu yang akan mengarah pada pencapaian tujuan. Di sini ada strategi emergency strategi, yang dimana strateginya yaitu sebuah organisasi dapat menggunakan semua pengetahuan dan pengalaman untuk merancang strategi dan rencana yang dimaksudkan untuk implementasinya. Untuk unexpected constraints-nya yaitu kendala yang tidak terduga akan terjadi, perubahan akan dipaksakan oleh tindakan orang lain. Untuk new opportunities, yaitu baru akan muncul peluang yang tidak dapat diprediksi dan beberapa bagian dari strategi akan gagal diimplementasikan dengan sukses, sehingga strategi yang berbeda tetapi dapat direalisasikan dapat muncul. Itu organisasi juga harus secara sadar menerima bahwa ketika aspek strategi asli menjadi tidak dapat direalisasikan, ia harus berhenti mengejar mereka. Lalu untuk selanjutnya yaitu tentang strategi tools and technical, yang dimana dalam merumuskan strategi ada banyak alat dan teknik yang digunakan dalam praktek. Alat dan teknik yang dipakai pada gambar 21 telah dikembangkan sejak tahun 1960-an dalam menanggapi ketidakpastian dan kompleksitas komersial dan lingkungan industri. Di sini ada The Boston Consulting Group Business Metric, yang dimana The Product Life Cycle menjelaskan bagaimana pasar untuk produk berkembang dari waktu ke waktu, dari testing the market acceptance. Lalu tidak semua produk mengikuti siklus yang sama. Beberapa tidak pernah mengalami declining. Pada penerimaan pasar, siklus hidup bisa sangat berbeda tergantung pada kondisi tiap produk. Lalu 4 kuadran dalam matriks mencerminkan 2 tahap, yang dimana grow and maturity dalam siklus hidup dan keberhasilan sebuah produk. Will get product low market share in a high grow market. Lalu yang kedua ada star product and business, yaitu strong market share and high grow market. Lalu yang ketiga ada cash cow product and business, strong market position in mature lower growth markets. Lalu untuk yang terakhir ada drop product and business weak
position in a low growth or declining market. Untuk untuk strategi ke McKinsey Matrix, di mana matrix McKinsey ini berguna untuk menggambarkan posisi bisnis dan produk dan membantu pengambilan keputusan akan mengambil strategi apa. Lalu matrix ini bisa menilai posisi kompetitor dan industri competitiveness. Jadi matrix ini dapat menunjukkan posisi perusahaan sedang di mana dan waktu yang tepat untuk apa, divest, defend, ataupun invest. Lalu di sini ada implementation for IES IT strategi, yang dimana karena terdapat ciri khas pada tujuan di tiap tahapan produk life cycle, maka berbeda pula strategi implementasinya, dan begitu pula dengan market positionnya. Contoh pada gambar 2.7 menggambarkan langkah yang bisa diambil suatu perusahaan jika nilai dari dua dimensi produk dan pelanggan. Lalu di sini ada gambar competitive force and competitive strategy. Di sini strategi untuk tetap dapat bertahan, perusahaan perlu memperhatikan interaksi dan implementasi terhadap komponen lain atau competitive force. Di dalam gambar 2.8 menggambarkan implementasi perusahaan terhadap 5 competitive force, yang dimana meliputi pembeli, pemasok, pesaing, pendatang baru, dan produk pengganti. Untuk gambar resource based view of strategy, di sini competitive advantage-nya yang pertama ada operational excellence, memungkinkan produk dan layanan diperoleh dengan andal, mudah, dan hemat biaya oleh customer sehingga dapat memberikan biaya rendah dan kualitas kepuasan pelanggan yang konsisten. Lalu yang kedua ada customer intimacy, yang dimana menargetkan pasar dengan sangat tepat dan menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan customer untuk memuaskan dan meningkatkan loyalitas customer untuk jangka panjang. Lalu yang ketiga ada product leadership, yang dimana mengembangkan inovasi produk dan meningkatkan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan customer. Lalu di sini ada gambar resource based view of strategy, yang dimana advantage and disadvantage-nya, dimension of kompetisi. Di sini ada hal ini berkaitan dengan tingkat kompetensi relatif yang diperlukan untuk mencapai keuntungan atau prosperity, mempertahankan kedudukan atau sukses, serta dapat berjuang untuk tetap bisa bertahan survival. Aspek manajemen strategi ini memiliki implementasi yang signifikan untuk keseluruhan peran SIIT sehingga dapat menjadi kompetensi yang menjadi bahan penting untuk mendukung, mengaktifkan, atau meningkatkan lainnya. Lalu ada resource based view of strategy, yang dimana melihat sumber daya strategi, menentukan sumber daya apa yang tersedia bagi perusahaan sebagai dasar untuk menentukan apa yang dapat dicapai oleh perusahaan. Pendekatan manajemen strategi telah berkembang menuju keseimbangan antara posisi kompetitif dan pengembangan strategi berbasis sumber daya atau kompetensi. Sekian presentasi dari saya, kebetulan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.